Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Dede Irawan, merupakan dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini kita akan sedikit menjelaskan apa itu algoritma dari mata kuliah yang akan kita pelajari. Capaian pembelajaran dari mata kuliah algoritma dan pemrograman ini adalah mahasiswa dapat menyimpulkan konsep algoritma dan pemrograman. Untuk memahami suatu algoritma, kita perlu mengerti apa itu masalah atau persoalan. Masalah ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, singkatannya adalah KBBI, adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Kita ambil suatu contoh dari permasalahan ya. Misalnya ada setumpuk kartu ya, setumpuk kartu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita akan mengurutkan suatu kartu itu dari yang kecil sampai yang besar. Contoh yang lain adalah ketika kita akan melihat suatu tabel kelulusan ya. Tabel kelulusan, kita ingin melihat nama kita di tabel tersebut ada atau tidak. Dari dua contoh tadi ada dua jenis perbedaan permasalahan. Yang satunya adalah permasalahan pengurutan, nah satu lagi adalah permasalahan pencarian. Pengertian dari algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah secara sistematis. Jadi penemu dari algoritma ini adalah sangat menarik, merupakan tokoh Islam ya. Namanya adalah Muhammad Al-Khwarizmi. Beliau ini sangat terkenal dengan keilmuan matematika dan astronomi. Algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan, karena dalam kehidupan sehari-hari juga kita tidak lepas dari algoritma. Namun tidak semua bisa dikatakan algoritma. Ciri-ciri algoritma menurut Donald Knuth ya ada 5. Pertama, algoritma itu memiliki input. Bisa 0 inputan ataupun lebih dari 0. Yang kedua, algoritma memiliki proses. Nah, selanjutnya algoritma memiliki output. Kalimat dalam algoritma itu tidak boleh ambigu, ya, dia harus jelas, dan algoritma itu harus memiliki tujuan akhir. Nah, sekarang kita ambil satu contoh kasus untuk masalah dari suatu algoritma yang harus memiliki solusi. Ada sebuah kasus, cangkir A berisi kopi, sedangkan cangkir B berisi air susu. Cangkir susu ini harus berada di cangkir A, sedangkan cangkir kopi harus berisi di cangkir B. Namun kenyataan sebelumnya, cangkir kopi itu berada di kelas A, sedangkan susu berada di kelas B. Jadi bagaimana cara untuk algoritmanya? Untuk membuat cangkir susu ini berada di cangkir B, sedangkan cangkir kopi berada di cangkir B, nah kita harus mengambil solusinya. Solusinya adalah kita harus menambahkan satu cangkir lagi di sini, yaitu cangkir C. Dari sini kita akan membuat satu langkah-langkah algoritma untuk menyelesaikan masalah ini, yang solusinya sudah kita ketahui dengan menambahkan cangkir C. Langkah-langkah ini yang disebut dengan urutan dari algoritma untuk memecahkan suatu masalah untuk mencapai suatu solusi. Nah, langkah pertama adalah kita masukkan isi kopi yang dari cangkir A ini ke cangkir C. Cangkir B yang berisi air susu kita masukkan ke cangkir A. Dengan kondisi ini, cangkir A sudah sesuai dengan solusi atau tujuan yang diharapkan. Sekarang cangkir C ini tinggal tuangkan ke cangkir B. Harapan yang tercapai, yaitu adalah cangkir A berisi cangkir air susu, sedangkan cangkir B berisi air kopi. Nah, untuk konsep algoritma kita sampaikan sampai di situ dulu. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.